Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil riset pemasaran yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Online pada Aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa UBSI Slipi. Dalam riset ini, kita dibimbing oleh dosen Bapak Sadam Hussein dan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Winda Ayuni Rahmawati. Yang kedua ada Holifatun Fatona. Yang ketiga ada Nanda Puspita. Yang keempat ada Dwi Susilowati. Kelas 645B26, Manajemen S1, Universitas Bina Sarana Informatika 2021. Yang pertama, kita akan membahas bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Latar belakang yang kita ambil yang pertama yaitu perkembangan teknologi dari masa ke masa telah mengubah sebagian besar dari pola hidup manusia. Oleh karena itu, ada banyak jenis e-commerce yang berkembang di Indonesia. E-commerce jenis marketplace ialah jenis e-commerce yang sangat berkembang di Indonesia. Maraknya tren belanja online juga dilakukan oleh kalangan mahasiswa melalui e-commerce Shopee. Berikut ini kita tampilkan data top marketplace di Indonesia tahun 2020. Pada data yang kita tampilkan, Shopee menduduki peringkat terbanyak yaitu 96.532.300. Oleh karena itu, berdasarkan data yang kita peroleh, maka kita melakukan riset terhadap e-commerce Shopee. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama yaitu apakah harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee? Yang kedua, apakah keamanan transaksi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee? Yang ketiga, rumusan masalahnya, apakah promosi penjualan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee? Selanjutnya, rumusan masalah yang keempat yaitu apakah harga, keamanan transaksi, dan promosi penjualan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee? Yang kelima, manakah di antara variabel di atas yang berpengaruh dominan terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee? Selanjutnya, hipotesis penelitian yang kita ambil bertujuan untuk mengetahui apakah yang terjadi antara variabel independen, yaitu harga, keamanan transaksi, promosi penjualan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa UBSI Slipi. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang pertama yaitu diduga harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Yang kedua, diduga keamanan transaksi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Yang ketiga, diduga promosi penjualan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Yang keempat, diduga harga, keamanan transaksi, dan promosi penjualan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Yang kelima, diduga salah satu atau beberapa variabel tersebut di atas berpengaruh dominan terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Selanjutnya, tujuan penelitian
kita, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah variabel harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui apakah variabel keamanan transaksi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Yang keempat, untuk mengetahui apakah variabel harga, keamanan transaksi, dan promosi penjualan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Yang kelima, untuk mengetahui variabel apa yang berpengaruh dominan terhadap keputusan mahasiswa berbelanja di platform e-commerce Shopee. Selanjutnya, manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu menambahkan ilmu dan pengetahuan di bidang pemasaran, khususnya di bidang keputusan pembeli. Yang kedua, bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengetahuan serta dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Holifatun Fatona. Bab 2, landasan teori. Teori pendukung. Pemasaran. Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa pemasaran merupakan sebuah proses terciptanya nilai dari perusahaan bagi pelanggan. Juga merupakan proses dibangunnya hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan guna memperoleh nilai dari pelanggan sebagai suatu imbalan. Kemudian ada teori pendukung, pemasaran online. Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa internet sebagai sebuah jaringan publik yang luas yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan pengguna-pengguna dari seluruh dunia satu sama lain dan merupakan wadah informasi yang sangat banyak. Online marketplace atau e-marketplace merupakan OPIDA 2014 adalah salah satu penyedia media online berbasis internet web-based, yaitu tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembelian dan penjual. Keputusan pembelian, yaitu sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini ada harga, jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk jasa. Kemudian ada keamanan transaksi, salah satu faktor yang sangat diperhitungkan oleh produsen. Keamanan merupakan aspek terpenting dalam sistem informasi, khususnya pada online store yang melakukan segala aktivitas jual belinya secara online. Kemudian ada promosi penjualan, insentif jangka pendek untuk meningkatkan pembeli atau penjualan suatu barang atau jasa di mana pembelian diharapkan dilakukan sekarang juga. Kemudian ada penelitian terlebih dahulu. Di sini ada penulis Dadang Suhardi
penelitian di sini ada penelitian. Yang pertama ada Suhardi dan Nuryanti Taufik. Judulnya The Analysis of Ease of Use. Hasilnya variabel kemudahan kepercayaan dan kualitas website dapat mempengaruhi keputusan pembelian secara positif dan signifikan. Yang kedua, Agustinus Mulyadi, Dian Eka, dan Welly Nailis. Judulnya Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi terhadap keputusan pembelian di toko online Lazada. Hasilnya, satu variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang kedua, variabel kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Yang ketiga, variabel kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan. Kemudian ada kerangka pemikiran. Ada harga dilambangkan dengan X1, keamanan transaksi dilambangkan dengan X2, promosi penjualan dilambangkan dengan X3. Keputusan pembelian dilambangkan dengan Y. Pengaruh parsial dari variabel independen yaitu harga atau X1, keamanan transaksi atau X2, dan promosi penjualan atau X3. Berpengaruh secara simultan dari variabel harga X1 dan keamanan transaksi X2 dan promosi penjualan X3 bersama-sama terhadap variabel dependen keputusan pembelian Y melalui e-commerce Shopee. Kemudian ada metodologi penelitian bab 3 dibacakan oleh Nanda. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Objek penelitian kami adalah mahasiswa UBSI SLIPI, yaitu metode dan desain penelitiannya populasi mahasiswa UBSI SLIPI yang berumur minimal 21 tahun, sejumlah 55 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik non-probability sampling. Metode samplingnya postpositive sampling. Jumlah sampel minimal adalah 35. Untuk memperkuat hasil, maka peneliti menggunakan sampel sebanyak 50 responden. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Data primer didapatkan langsung dari hasil penyebaran kuesioner kepada sampel berupa responden yang telah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan datanya yaitu survei yang menggunakan cara penyebaran kuesioner yang dibagikan melalui Google Form kepada responden yang telah memenuhi kriteria dan juga telah ditentukan oleh peneliti. Dan terakhir, alat pengumpulan data yaitu peneliti mengumpulkan data menggunakan kuesioner yang telah dibagikan serta diisi oleh responden. Pertanyaan dan kuesioner yang digunakan yaitu jenis pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Teknik analisis data, yaitu yang pertama ada reduksi data. Pada penelitian ini, hasil data responden akan dipilih serta fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile Shopee dan membuang data yang tidak lolos kriteria peneliti. Penyajian datanya yaitu menggunakan data kualitatif berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penarikan kesimpulannya, pada penelitian ini terfokus pada jenis kelamin dan usia yang mayoritas sering melakukan pembelian online melalui aplikasi mobile Shopee. Produk yang sering digunakan serta faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile Shopee. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable
atau variabel X, dan variabel terikat atau dependent variabel atau variabel Y. Variabel bebas atau independen termasuk harga, keamanan transaksi, dan promosi penjualan. Sedangkan variabel tergantung atau dependen merupakan keputusan pembelian atau variabel Y. Bab 4 adalah pembahasan. Deskripsi data. Bab 4 yaitu pembahasan. Ada deskripsi data yaitu melalui tabel. Ada tabel 4.1 yaitu usia responden. Di sini terdapat usianya dari 19 sampai 24. Yang 19 tahun frekuensinya terdapat 7 orang dengan presentasi 10%. Usia 20 frekuensinya 9 dengan presentasi 15%. Usia 21 dengan frekuensi 13 dan presentasinya 30%. Usia 22 tahun frekuensinya 10 orang dan presentasinya 20%. Usia 23 tahun frekuensinya 11 orang dan presentasinya 25%. Dan usia 24 frekuensinya 50-100%. Bentar deh, ini kok begitu deh usianya? Tabel selanjutnya yaitu 4.2 adalah jenis kelamin responden, yaitu jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 10 dan persentasenya 20%, sedangkan wanita frekuensinya 40 dan persentasenya 80%. Tabel 4.3 yaitu jumlah yang melakukan pembelian online. Jumlah melakukan pembelian secara online yaitu tidak Selanjutnya adalah tabel 4.2 dengan jenis kelamin responden. Jenis kelamin laki-laki mendapatkan frekuensi 10 dengan total presentasi 20%, sedangkan jenis kelamin wanita mempunyai frekuensi 40 dengan persentase 80%, serta semuanya jumlah frekuensi 50 orang dan presentasinya 100%. Sedangkan tabel 4.3 yaitu jumlah yang melakukan pembelian secara online, yaitu tidak pernah, tidak ada, satu kali tidak ada, dan 2 kali dengan frekuensi 7 orang dengan persentase 5%, lebih dari 2 kali dengan frekuensi 43 dan presentasi 95%, serta mendapatkan jumlah 50 frekuensi dan 100% persentase. Selanjutnya adalah tabel 4.4 yaitu jumlah melakukan pembelian secara online melalui aplikasi mobile Shopee. Yaitu tidak pernah, tidak ada, satu kali juga tidak ada. Dengan pembelian 2 kali yaitu mendapatkan frekuensi 18 dan persentase 19%, sedangkan lebih dari 2 kali mendapatkan frekuensi 32 dan persentase 81%, serta mendapatkan jumlah frekuensi 50 dan persentase 100%. Tabel 4.5 yaitu aplikasi mobile shopping yang paling sering digunakan, yaitu di posisi teratas ada Shopee dengan frekuensi 35 dan persentase 70%. Di urutan kedua adalah Tokopedia dengan frekuensi 9 dan persentase 18%. Sedangkan Bukalapak di posisi ketiga dengan frekuensi 2 dan persentase 4%. Selanjutnya Lazada dengan frekuensi 3 dan persentase 6%. Yang terakhir adalah Blibli dengan jumlah satu frekuensi dan 2%, serta mendapatkan jumlah 50 frekuensi dan 100 persentase. Tabel 4.6 adalah produk yang sering dibeli. Jenis produknya teratas adalah pakaian dengan jumlah frekuensi 23 dan mendapatkan presentasi 46%, alat tulis 5 frekuensi dan 10 persentase, sepatu mendapatkan 7 frekuensi dengan 14%, tas mendapatkan 9 dengan persentase 1%, alat kecantikan
mendapatkan 5 frekuensi dan 10 presentase, sedangkan perlengkapan elektronik yaitu mendapatkan 1 frekuensi dan 2 presentase. Jumlah di atas yaitu 50 frekuensi dan 100 presentase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dwi Susilowati. Selanjutnya ada hasil penelitian dan interpretasi. Proses reduksi data pada penelitian ini adalah mengelompokkan dari hasil setiap jawaban responden ke dalam faktor-faktor yang relevan, karena pada penelitian ini hasil data akan difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile Shopee. Selanjutnya, hasil penelitian dan interpretasi kemudahan transaksi. Yang pertama, lebih mudah diakses melalui aplikasi mobile dibandingkan diakses menggunakan komputer yang berbasis web. Yang kedua, lebih mudah membeli secara online daripada harus ke toko fisik. Yang ketiga, mudah untuk bertransaksi. Keamanan transaksi ada 1. Sistem pembayarannya terjamin. 2. Barang yang dipesan ataupun cacat, maka barang bisa dibalikan dan ada minta refund. Yang ketiga, aman dari penjual yang penipu. Selanjutnya, penyajian data. Di sini ada frekuensi, harga 35 frekuensi, keamanan transaksi ada 43 frekuensi, dan promosi penjualan ada 38 frekuensi. Selanjutnya, penyajian data. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile Shopee. Yang harga di sini ada 30%, keamanan transaksi ada 37%, dan promosi penjualan ada 33%. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan. Kesimpulan riset. Jika diperingkatkan, maka faktor yang persentase tertinggi hingga terendah adalah 1. Keamanan transaksi, 2. Promosi penjualan, 3. Harga. Faktor yang paling dominan. Shopee merupakan pihak ketiga sehingga tidak akan terjadi penipuan. Apabila barang salah atau cacat, bisa melakukan refund. Sistem pembayarannya terjamin, keamanannya karena mentransfer uang ke pihak Shopee terlebih dahulu, tidak langsung kepada seller ataupun penjual. Faktor paling sedikit, harga yang didapat di Shopee adalah harga mahasiswa. Tersedianya filter harga yang dapat dipilih yang termurah sehingga termahal. Sehingga mereka bisa dapat menentukan harga sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya, saran. Pertama, untuk peneliti selanjutnya dapat memperbesar lingkup sampel karena peneliti ini sampelnya hanya mahasiswa UPSI Selipi yang berumur minimal 21 tahun, sehingga peneliti selanjutnya bisa memperluas lingkup sampelnya. Kedua, untuk peneliti selanjutnya juga dapat melanjutkan penelitian ini, karena pada penelitian ini sudah ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile Shopee, maka peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan menjadikan penelitiannya jenis kualitatif, lalu diuji dengan menggunakan uji analisis faktor di SPSS. Selanjutnya, yang ketiga, untuk pihak Shopee dapat mempertahankan kualitasnya dalam hal memberikan banyak promo, keamanan, kualitas layanan, kualitas informasi, dan terus menjaga keamanan serta kepercayaan dari konsumen dan terus berinovasi supaya bisa berkompetitif terhadap perkembangan zaman dari e-commerce yang sejenis. Selanjutnya, sekian dari hasil riset kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.